Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid bersama dengan saya Norma, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 103 Impres Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dalam kegiatan kali ini, saya membersamai dengan Bapak Fasilitator, Bapak Asrullah, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sri Rahyani. Sebuah kutipan dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khusus. Pada kegiatan aksi nyata kali ini, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Berikutnya adalah judul program sekolah yang saya buat, yaitu Pisdadu, Pilah Sampah, dan Daur Ulang. Nah, tujuan program yang saya buat yaitu 1. Mewujudkan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemampuan murid dalam mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk sikap dan tindakan atau perilaku positif. 2. Mengembangkan budaya positif, yaitu gotong royong, melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkolaborasi dalam masyarakat. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap kreatif, menumbuhkan kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik dan mendorong kreativitas dan berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Latar belakang kegiatan program yang saya buat. Program ini merupakan bagian dari sebuah budaya positif, yaitu pembiasaan yang bernilai positif. Program ini termasuk co-kurikuler yang dilaksanakan setiap hari Jumat, di mana murid diajak sejenak untuk peduli lingkungan, seperti membersihkan lingkungan, memilah sampah, dan mendaur ulang sampah padat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memisahkan, mengumpulkan, memproses, dan membuatnya menjadi barang-barang yang dapat digunakan kembali. Pemilahan sampah seperti sampah organik dapat dijadikan kompos untuk tanaman, sedangkan sampah anorganik dapat ditabungkan ke bank sampah dan sebagian lainnya diproduksi sebagai kerajinan, sehingga bisa menjadi barang yang bernilai ekonomis. Hal ini didukung dengan jumlah siswa yang cukup besar dan sekolah kami adalah sekolah dengan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. Berikutnya adalah perumusan strategi pelaksanaan program, yaitu menggunakan pendekatan IA atau melalui Bagja, yaitu B, buat pertanyaan. Adapun tahapannya yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan adalah diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait pentingnya mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, dan peduli lingkungan. Rencana yang melibatkan suara atau pilihan yaitu melakukan sesi dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, mendengarkan ide-ide murid, dan melibatkan murid dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Aset atau kekuatan yang dapat diperdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru, dan murid kelas 2 sampai dengan kelas 6. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari dan penanggung jawab pada tahapan ini adalah calon guru penggerak sendiri. Berikutnya adalah dokumentasi kegiatan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program yang akan saya laksanakan. Tahap selanjutnya adalah berdiskusi dengan rekan sejawat tentang program yang akan saya laksanakan, yaitu program Pisdadu. Berikutnya adalah berdiskusi bersama siswa terkait program yang akan dilaksanakan di sekolah, mulai dari kelas 2 hingga kelas 6. Berikutnya adalah catatan refleksi tahapan buat pertanyaan utama dengan menggunakan model 4F. Yang pertama adalah peristiwa.
Program Pisdadu adalah program kokurikuler yang dilaksanakan setiap hari Jumat, di mana murid diajak sejenak untuk peduli lingkungan, untuk membersihkan lingkungan dan memilah sampah yang memiliki nilai jual baik sebelum diolah ataupun tidak melalui sebuah proses pengolahan. Program ini dilatar belakangi dengan jumlah siswa yang cukup besar dan sekolah kami, sehingga kita harus pandai memanfaatkan sampah yang ada di sekolah, dan merupakan sebuah tantangan tersendiri di mana sekolah kami memiliki predikat adiwiyata nasional. Kegiatan ini saya awali dengan berdiskusi bersama kepala sekolah terlebih dahulu, dilanjutkan rekan sejawat, siswa, dan dalam kegiatan kali ini kami berdiskusi terkait program Pisdadu. Hasil dari tahapan buat pertanyaan adalah adanya kesepakatan dalam melaksanakan program ini. Berikutnya masih pada tahapan buat pertanyaan utama, yaitu model 4EF, yaitu perasaan. Perasaan saya awalnya merasa tidak yakin dengan program yang saya buat. Ada perasaan ragu, perasaan pesimis. Tetapi setelah berdiskusi dengan mereka, saya tersenyum bahagia karena semua stakeholder di sekolah merespon baik akan program tersebut. Kepala sekolah memberikan dukungan yang luar biasa, begitu pula dengan rekan sejawat yang merasa tertarik dengan program ini. Peserta didik begitu antusias dan bersemangat dalam melaksanakan program ini. Masih pada catatan refleksi tahapan buat pertanyaan utama, yaitu pembelajaran. Pada pelaksanaan tahap pertama Bakja buat pertanyaan umum, saya memperoleh pembelajaran dan sebuah pemahaman bahwa kita mampu membangun ekosistem yang berdampak positif bagi murid, sehingga murid memperoleh sebuah pengalaman dan mengambil makna karena ikut terlibat langsung dalam program sekolah dengan memperhatikan voice, choice, dan ownership, sehingga murid mampu mengembangkan rasa percaya diri dalam menjalankan program tersebut dan dapat menciptakan kepemimpinan pada murid. Berikutnya adalah penerapan. Melalui sebuah kegiatan diskusi bersama warga sekolah, saya berharap mampu menyusun sebuah program sekolah yang mampu memanfaatkan segala aset yang ada di lingkungan sekolah, berkolaborasi dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, dan program Pisdadu ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menumbuh kembangkan sikap sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif. Tahap berikutnya adalah ambil pelajaran. Tahapannya ambil pelajaran atau discovery. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan murid untuk menumbuh kembangkan pembiasaan peduli lingkungan dan pemilahan sampah. Yang kedua, pengalaman apa yang dialami guru dalam meningkatkan rasa peduli lingkungan. Tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melihat informasi melalui internet atau media lainnya mengenai daur ulang. Melibatkan murid dalam mendata kekuatan yang dimiliki untuk memilah sampah dan menentukan guru yang memiliki pengalaman dalam memilah sampah dan memiliki rasa peduli lingkungan yang tinggi. Rencana yang melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, yaitu berdiskusi dengan murid mengenal pentingnya peduli lingkungan, memberikan kebebasan pada murid untuk memutuskan cara pengelolaan sampah yang tepat, dan memberikan tanggung jawab atas pelaksanaan program ini kepada peserta didik. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan modal lingkungan. Waktu yang diperlukan adalah 1 kali seminggu dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan mencari referensi pada komunitas, web, blog yang memberikan informasi tentang pemanfaatan sampah. Berikutnya, tahap sosialisasi dengan murid terkait program Pisdadu. Selanjutnya adalah catatan refleksi tahapan A, ambil pelajaran, sama dengan mode refleksi sebelumnya. Kali ini menggunakan 4F. Yang pertama adalah peristiwa. Setelah melakukan tindakan pada tahap buat pertanyaan utama, tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam tahap ini saya melakukan beberapa tindakan, yaitu melihat informasi melalui internet atau media lainnya mengenai daur ulang, melibatkan murid dalam mendata dan melakukan survei tentang kegiatan yang menarik untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih sesuai program yang ingin dilaksanakan, yaitu Pisdadu, dan menentukan guru yang memiliki pengalaman dalam memilah sampah dan memiliki rasa peduli lingkungan yang tinggi. Selanjutnya adalah perasaan.
Perasaan saya ketika melihat aksi nyata terhadap ambil pelajaran, saya sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang akan saya lakukan bersama semua stakeholder yang ada di sekolah dalam mewujudkan program sekolah yang berdampak positif pada murid untuk menumbuh kembangkan student agency. Nah, berikutnya adalah pembelajaran. Dari rangkaian tindakan yang saya lakukan ini, saya mendapatkan beberapa pembelajaran. Di antaranya yang pertama, melibatkan kepala sekolah, rekan guru, murid dalam merancang sebuah program dan mampu diterima dengan baik oleh komunitas yang ada di sekolah. Murid begitu antusias dan senang ketika mereka diikutkan dalam merencanakan program sekolah. Dan terakhir, diskusi bersama mereka, guru atau murid menghasilkan ide kreatif yang menarik sehingga program Pisdadu memberikan tantangan tersendiri. Dan terakhir adalah penerapan. Secara umum, pelaksanaan tindakan dalam tahapan ambil pelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan diskusi berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Yang mungkin harus lebih ditingkatkan adalah waktu diskusi bagi rekan sejawat yang terkendala dengan kesibukan menjalankan tugas mengajar di kelas. Melalui kegiatan aksi nyata ini, semoga program Pisdadu dapat dilaksanakan secara konsisten dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan motivasi kepada guru kelas bersama murid menumbuhkan ide kreatif dalam mendaur ulang sampah menjadi sampah yang bernilai ekonomis. Dan saya berharap program ini diperbaiki di tahap selanjutnya di Gali Mimpi sehingga program ini betul-betul berdampak positif bagi murid. Demikianlah pemaparan saya mengenai aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih, teruslah tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.